Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pak Musli. Sebelum saya menyampaikan materi untuk tema 7 subtema 1 pembelajaran 5 untuk kelas 6, baik, semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga protokol kesehatan sehingga anak-anak semuanya tetap terjaga kesehatannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, marilah kita awali untuk pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita melanjutkan untuk tema 7 subtema 1 pembelajaran 5 untuk kelas 6. Nah, dalam tema 7 subtema 1 pembelajaran 5 ini nanti muatan mata pelajarannya adalah SBDP, kemudian IPA ya, kemudian IPA. Baik. Pada pelajaran yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang tangga nada. Ya, kita ingat kembali ya. Tangga nada adalah nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya secara berurutan. Kemudian jarak antar satu nada dengan nada yang lain dinamakan interval nada. Kemudian tangga nada ini ada dua ya, tangga nada diatonik ya, tangga nada diatonik itu ada dua, tangga nada diatonik mayor dan tangga nada diatonik minor. Nah, apa itu tangga nada diatonik? Tangga nada diatonik adalah rangkaian 8 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Kemarin sudah kita pelajari tangga nada diatonik mayor secara umum C sama dengan Do. Kita ingat kembali, C dari C, D, E, F, G, A, B, kemudian C tinggi. Nah, jarak nadanya atau interval nadanya untuk nada diatonik mayor dari C ke D itu 1, atau Do ke Re itu 1, kemudian D ke E atau Re ke Mi 1, kemudian Mi ke Fa atau E ke F itu setengah, kemudian Fa ke Sol atau F ke G itu 1, kemudian Sol ke La atau G ke A, G ke A ini adalah 1, kemudian La ke Si itu 1, kemudian Si ke Do itu setengah. Jadi tangga nada mayor itu tangga nada yang mempunyai jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jadi mudah-mudahan bisa diingat ya untuk tangga nada mayornya. Sekali lagi seperti ini ya, tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini jarak atau interval nadanya. Lagu dengan tangga nada diatonis mayor punya ciri antara lain bersifat gembira, semangat. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do. Ya, contoh lagunya ada Maju Tak Gentar, Ibu Kita Kartini, Sorak-sorak bergembira, Indonesia Merdeka, dan lain sebagainya. Jadi kalau nadanya itu penuh semangat kemudian bergembira, itu adalah tangga nadanya diatonis mayor dan biasanya diakhiri dan diawali dengan nada Do. Kemudian tangga nada yang berikutnya adalah tangga nada diatonis minor. Adalah tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, dan 1. Ya, contohnya adalah lagu dengan
tangga nada diatonis minor ciri-cirinya adalah bersifat sedih ya, bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada A atau La. Contohnya ya, gugur bunga, kemudian syukur, himne guru. Nah, ini dari nada La. Dari La ke Si itu 1, Si ke Do setengah, kemudian Do ke Re 1, Re ke Mi 1, Mi ke Fa setengah, kemudian Fa ke Sol 1, kemudian Sol ke La itu 1. Ini jarak atau interval nada untuk diatonis minor. Kemudian contoh tangga nada diatonis mayor bisa lagu dari Jawa Tengah ini yang diciptakan Raden Cokro Hardo Subroto, lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, ini biasanya kan diawali dengan nada Do dan diakhiri dengan nada Do. Jadi ini lagunya Do mi fa sol sol, nah, dan seterusnya itu ya. Jadi nadanya seperti itu untuk gundul-gundul pacul ya. Demikian seperti itu untuk nada gundul-gundul paculnya. Kemudian yang berikutnya, dengan anak-anak untuk bakatnya dalam menyanyi, mungkin itu salah satu juga bagaimana anak menyikapi masa pubertas yang terjadi pada anak-anak semuanya. Jadi ketika anak-anak sudah menyadari bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri pubertas itu sudah terjadi pada anak-anak, maka kita harus punya sikap satu, tetap tenang, artinya menghadapi masa pubertas ini dengan bijaksana. Kemudian memanfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan positifnya. Jadi silakan bisa berdiskusi dengan orang tuanya, sudahkah anak-anak itu memasuki masa pubertas atau belum. Ketika sudah memasuki masa pubertas, maka gunakanlah waktu yang anak-anak alami ini atau waktu yang ada ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif, untuk belajar, untuk berolahraga, untuk menyalurkan bakat ya, sehingga pertumbuhan yang terjadi dengan anak-anak ini baik primer maupun pertumbuhan fisiknya ini semuanya tertuju kepada hal-hal yang bermanfaat. Baik, sekarang ini bisa dilihat tabelnya untuk anak-anak semuanya, nanti bisa di checklist atau dicentang ya. Misalnya nomor 1, tumbuh jagung. Nah, ini ciri pubertas anak laki-laki atau perempuan, silahkan nanti dicentang. Mengalami menstruasi, nah ini untuk laki-laki atau perempuan, jadi silahkan nanti dicentang. Kemudian dada menjadi bidang, mengalami mimpi basah, suara membesar, pinggul melebar, suara menjadi nyaring, tumbuh kumis, tumbuh rambut pada bagian tertentu. Jadi nanti silahkan ini bisa dipahami dan diceklis apakah dari perubahan-perubahan yang terjadi ini termasuk perubahan pubertas anak laki-laki atau termasuk perubahan pada anak perempuan. Jadi silahkan yang untuk yang sesuai, artinya kalau ini terjadi pada anak laki-laki maka dicentang pada kolom anak laki-laki. Kalau terjadi pada anak perempuan silahkan dicentang pada ciri pubertas perempuan. Baik, berikutnya
Berikutnya, jika hal ini terjadi pada anak-anak semuanya ya, untuk pubertas ini sekali lagi manfaatkan kegiatannya untuk kegiatan yang positif pada masa pubertas. Jadi sekali lagi, masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif, misalnya mengikuti latihan bela diri, sepak bola, kemudian membuat kerajinan tangan, mengikuti kursus tari, musik, ataupun melukis. Intinya manfaatkan semuanya ini untuk hal-hal yang positif. Di samping itu tetap anak-anak semuanya tetap menjaga norma-norma di masyarakat dan norma-norma agama, perbanyak beribadah dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Dengan menjaga ketakwaan dan beribadah sesuai dengan agamanya, ini menjadi benteng ya, benteng anak-anak dalam memasuki masa pubertas ini agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak diinginkan. Nah, kemudian untuk menyalurkan kegiatan positif, salah satu yang lain juga dapat membantu kegiatan orang tua. Ya, membantu kegiatan orang tua. Selain menyalurkan bakat ataupun hobi, juga dapat meringankan pekerjaan orang tua. Di samping itu juga dapat melatih kemandirian. Jadi sejak kecil anak-anak akan sudah terbiasa hidup mandiri, menyelesaikan masalah atau pekerjaannya dengan sendirinya. Itu akan lebih baik. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Kemudian nanti silakan tugasnya dikerjakan pada buku tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.